Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa sholli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pengersa para alim alamah, para kasepuhan, para kiai ingkang sangat kula hormati. Utamanipun Kyai Haji Ahmad Mustofa Bisri dan keluarga wonten Gus Yahya Gus Menteri dan kiai-kiai sepuh dan iki wonten penantang kula fikih Kyai Marzuki. Penantang. Ki Malang mboten niku. Terus kapan-kapan struktural pengurus NU niku piambake Suriah mawon ampun tanfidiyah. Oke, kalau memang dari awal kepengen taklim teng Mbah Mus, kalau betul biasa pidato lambi kados Kyai Marzuki, kalau 20 menit ngeten nggih. Jadi fikih kita niku fikih Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngaos kalian Imam Malik. Ngaos usul fikih kalian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridipun Abu Hanifah. Niki penting kersane sanad terjaga. Teng mriki riyen wonten Kyai Bisri, murid saking Kyai Khalil Harun. Kyai Khalil Harun keluarga sarang, muridipun kakake namine Umar Harun. Riyen alim-alim Kyai sarang sause angkatipun Mbah Ghazali, angkatanipun Mbah Ghazali Kyai Umar Harun, termasuk guru-gurunipun Mbah Dowi, gurunipun Mbah Muhaimin. Santen keluarga kula lasem nate ngaos Mbah Umar Harun, termasuk buyut kula kandung namine Mbah Dimyati. Tuduhannya selalu gak sah. Guys, kalau mematurkan ke Samtong, Kyai Marzuki senane gak ngesano sembelian, kalau bagian sing ngesano. Karena kalau tidak ada khilaf itu kasihan umat. Kalau umat ini tidak ada khilaf itu jadi repot. Sebab itu teng pondok-pondok diajarkan kitab namine Mizan Kubro, wonten kitab Qalyuti Umairah. Itu logika yang dibangun itu. Kecuali mut'ah, kalau mut'ah itu kita sepakat haram semua. Karena kalau kamu tidak mengharamkan malah kemecertok kepingin. Jadi haram mawon. Ngeten kalau logika yang di kitab Mahalli, ini kitab kesukaan keluarga sarang, di dua aliyah pasti diajarkan kitab Mahalli. Misalnya dabihah atau masalah salam, masalah sujud, itu mesti ada kaul awal, kaul sani, kaul salis. Dan itu ada pandangan yang nggak bisa dibantah. Sujud itu ya normalnya umur itu anak segala sahabat. Saya diperintah Nabi ini sujud melibatkan 7 anggota. Al-Jabal dan Perubatan wal Qadamen sudah 7 kan. Tapi Imam Syafi'i itu sempat ngeper itu ya mulai ragu. Wayah tamilu kata beliau, ikhtimal juga yang syarat pokok itu jabhah. Karena Nabi pernah berdoa itu sajadalaka wajhi, bukan sajadalaka wajhi wa yadi wa rubati wa qadami. Tapi saya sepakat sama Kyai Marzuki, nak sampean kemen sah mujma' alaih kan. Kalau dia kepengen mesti sah manut Kyai Marzuki. Dan aku menjadi Kyai apian anut kula. Kyai apian itu model dongane Allahumma illam akun ahlan anabluwa rahmataka fa rahmatuka ahlun antabluhun. Karena kalau fikih ini tidak dikhilafkan, apalagi kalau kita ngaji Sawi, tafsir Sawi, itu Jalalain dikarang oleh orang Syafi'i tapi disarai oleh orang apa? Al-Maliki. Itu sudut pandangnya luas sekali. Bisa ulang lagi, sudut pandangnya luas sekali. Dan kita misalnya semua di sini termasuk syaratnya itu sama. Karena induan di sini itu akhirnya kita ngambil Mbah Hasyim. Mbah Hasyim sejarah yang mudah ditulis niku ngaos kalian Kyai Mahfud Termas. Kyai Mahfud niku riyen ngaos kalian Shahibul Li'ana Said Abi Bakar Sarto. Wau Kyai Fakih Miftah niku keluarga saking Mbah Mas Kumambang niku riyen nggih radi rivale Kyai Hasyim. Terus Kyai Fakih niku penentang Mbah Hasyim dalam bab kentongan. Terus yang Mbah Hasyim nanti berpikir harame kentongan, sing Mbah Fakih bilang kentongan itu apa? Halal. Padahal itu roh Islam kalian wakil satu.
Ya akhirnya nggak lucu. Cerita yang beredar sing terkenal riyen keluarga mriki nggih ngaos teng Mbah Dimyati Termas adikipun Nggih Mahfud. Itu cerita yang terkenal itu Kiai Hasyim mau rawuh ke Termas semua kentongan disembunyikan termasuk beduk. Mbah Hasyim sempat GR, wah bagus-bagus anut mazhabku. Setelah jagungan sama Kiai Dimyati adiknya Kiai Mahfud, santri yang lugu itu matur, Mbah kentong beduk sudah disimpan aman. Ternyata kok bodoh-bodohan tok untuk menghormati apa? Mbah Hasyim. Lalu karena logika yang dibangun itu orang seneng Mbah Fakih Mas Kumambang niku senajan to NU lah gitu tetap ngaku kentong. Ki Fakih itu mboten trimo nak kentong itu disamakan dengan Nasoro, kentong itu yang Nasoro. Karena fungsinya niku tiang kebakaran nggih kentongan, tiang banjir nggih napa? Kentongan. Jadi tidak identik untuk kekanisahnya orang Nasrani. Jadi punane kuno khilaf itu harus kita jaga. Ya saya ulang lagi, khilaf ini harus kita jaga. Ikhtilaful a'immah roh harus ngaji. Dulu itu ya orang sholat jenazah itu ya normal, jenazahnya di depan, yang nyolati ya di timurnya berarti kalau di Indonesia. Lalu ya ada saja yang usil itu syarat sah apa adat. Ya ada ulama yang mungkin di kados Mbah Marzuki syarat sah. Terus ditakoi lah sholat gaib piye mayit ning Surabaya sholat gaib wong Rembang. Akhirnya mulai ngepek. Yang syarat di depan tuh imam bukan jenazah. Akhirnya ya wong akeh. Wong akeh nggih tiyang kathah terus. Ya nak jenazah ono ning Arab, nak jenazah ono ning Gurillah. Lah itu kan logika fikihnya kacau. Kacaunya itu ya itu syarat sah apa syarat adat. Artinya ya kata wajibna salafan wa khulafan. Tawaf di Ka'bah juga gitu. Imam Syafi'i itu bersikukuh kalau tawaf terlalu dekat itu kan sadarwan tonjolan pondasi. Jadi kamu tidak mengitari Ka'bah tapi di atas Ka'bah. Tapi kata Imam Malik, kata Imam Hanifah ya serapopong niku wis keceluk mubeng kok repot. Jadi memang mulai dulu, saya ulang lagi mulai dulu. Itu lama enggak debat itu enggak bisa. Karena di ranah yang tidak al-usuli, tidak masalah akidah, itu sudut pandang itu luas, midan kalau orang bilang midan. Sebab itu rian setiap ulama nanti dibully. Wah bisa-bisa. Abu Hanifah nanti liwat tenggene daerah wisata. Sepatah penyanyi-penyanyi wedok nyanyekno tiang-tiang suga-suga wong lanang-lanang. Barang Abu Hanifah rawuh lewat. Iku menencep, mohon niat itu menencep. Abu Hanifah ngendikan ahsan tunnah. Terus imam yang rival beliau, Ibnu Abi Layla itu rival beliau. Suatu saat ada masalah di pengadilan, Abu Hanifah jadi saksi. Kamu tidak sah jadi saksi. Karena ketika melihat penyanyi-penyanyi, kamu bilang ahsan tunnah, kamu bagus. Kalian semua bagus. Itu tidak sah. Masa kiai kok melegalkan apa penyanyi-penyanyi cewek, penyanyi-penyanyi putri. Kata Abu Hanifah, saya bilang gitu itu ketika diam apa ketika nyanyi. Lah ya maksud saya pas diam itu juga pas nyanyi. Jadi mulai dulu itu kiai itu dicari celah salah. Dan itu seni jadi kiai. Jadi kalau tidak ada orang yang menyalahkan itu mungkin kirang cerdas. Lalu kalau matur Gus Samtong kowe wudu khilaf kowe Suli soalnya mantu-mantu saingan. Saingan ngerebut warisan opo lah pokoknya saingan. Ya maksudnya warisannya kiai kan juga ilmu. Karena kalau nggak saingan itu terus apa kamu tuh oh kan kalau matur kesuli jangan pun ngorek isya terus sekali-kali ngorek fakir nah ngorek isya gue enak wayang bagi nak fakir kan ya jibu alika jadi tersangka baru kayak jadi tersangka itu terus kuat kalau lu senang ini mau coba fakir karena dengan baca fakir itu orang menjadi terkhitabi oleh Allah Ta'ala dan sampai wajah tasawuf untuk fasilitas dosa gede di sepuro betul som kaya apa dulu orang ini Pak Marzuki di sepuro orang itu tasawuf fakir buatan fakir itu ekstrim dunia ora iso diwaris durunge utang dibayar termasuk utang haji ning Allah Ta'ala terus pokoknya ditersangkakan tiang niku ditersangkakan ora kober benten nang ngaji tasawuf makanya terus kula niku nak sakniki kan tasawuf itu beredar di mana kula ora disusah iku golek para pangeran golek terapi karena kula niku sering Gus kula nyuwun ngaji hikam
takrib ya takrib. Boten Gus hikam. Maksudnya piye karena terus ayam kan jadi gampang kabeh. Nah fikih kados Pak Marzuki mau takbir di audit. Opo wis salah. Lah tak sapa boten. Guyu eling pangeran wis koyo wali dia penak. Oke niku seru repot muni Allahu Akbar kepanjangan A niku ya salah. Allahu Akbar itu salah, itu jadi istifham. Berarti maknanya apakah Allah itu maha besar? Tapi nak cara kula, iku sing maknane istifham Pak Marzuki sing maca dhewe iku maksudnya ya Allah Akbar Allah maha besar. Wong sing maca dhewe kok sing maknane. Jadi niki tapi kena mesti kepengen sanut Pak Marzuki. Tapi mau nak kepengen dadi kiai apian anut kula. Kula niku saking senenge kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking senenge. Niku kitab mazhab apa saja kula waos. Untuk supaya wong Indonesia iku ya ono sae lah. Wong-wong dia ya darani ra salah nggih. Ono tak golek-golekno. Wes golek-golek. Nanti mungkin Pak Marzuki nyari masalah warid sama maurud. Itu di antara kelebihan Imam Ghazali. Awal ngarang Ihya itu di bab Thaharah. Di bab Al-Muzal wal Muzalbeh itu diantaranya beliau tidak membedakan antara air dikucurkan sama air najis bena ijanatin fiyama wa bena iradil ma, termasuk tidak bedakan masalah kulatain. Sudah sadar termasuk. Karena yo repot terus mohon maaf yo terus kula niku alhamdulillah, kalau niku diundang pengajian umum nak buatan wong sepuh ya buatan purun. Terus jangan berharap Gus Samtong, Gus Takiuddin bisa ngundang pulau. Nanti ngundang pulau buatan purun. Mbak Mas juga ampun kapundhut. Abah Mus buatan wani. Kalau ada yang buatan wani nolak niku Khori Pak Hamid, pergi Pak Hamid itu misalnya nih Mbak Mus. Nah, sing nom-nom ngundang niku nggih ra dikualat kira-kira. Buatan karena nopo-nopo kalau niku nyen kiai tenan maksudnya mulang ngaji terus buatan. Apa harus itu nanti petarung ya Pak. Tarung ya Pak. Wonten mawon korban ini wonten mawon sing boten sanut. Tapi itu saya lah memang. Jadi kalau misalnya tawaf tadi. Tawaf itu banyak ulama yang mengatakan betul bimanzilati sholat, tapi ya ada se-ekstrim banget kayak sehingga Said Muhammad itu punya bab namanya tawaful haid. Tawaful haid, tawafnya orang yang haid. Padahal tawaf itu kan harus suci. Tapi masalahnya kadang pas dia haid, pas harus tawaf nopo ifadah. Itu banyak ulama yang mengatakan ya sudah tawaf saja. Tapi nunggu waktu yang mepet. Nah, karena mepet ini penting untuk ilah hadid darurat. Nah, ternyata beliau juga sudah baca, tapi beliau tadi gak mau cerita. Senengannya kudu wong wedok sing ketok aurati lho, kok iso roh lho. Kula niki nggih suwe niki ngaji rilek mawon. Mula wonten kula niku bapak kula niku seksine nggih Mbah Mus, bapak kula niku seneng guyon. Bapak kula pesen ya kena ngaji ku guyon. Wong ning omah wis mikir utang, mikir macam-macam. Lho bareng ngaji kok teror gak sah niku. Rai-rai bingung niku kan pun kathah dadi ngaji wis guyon santai mawon. Tapi boten tasawuf, saya ulang lagi tidak tasawuf. Ada dua orang itu sering naudzubillah ya, sering selingkuh, nakal lah. Ya nasabnya agak jelas namanya orang nakal. Ini cerita di kitab Mizan Kubra. Setelah dengar kabar orang itu sampailah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kita berdua ini sudah nikah. Itu Nabi jawabnya itu qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ini sudah keluar dari status perzinaan menuju apa? Nikah. Dan Nabi tidak bahas masa lalunya. Sehingga dalam tradisi Jawa itu di fikih wali itu anut Syafi'i, tapi orang ngungkit itu anut Hanafi. Maksudnya gini, produk putri yang tidak dari nikah sah itu kan tidak bisa intisab ke bapaknya. Jadi di bab ini anut Syafi'i, si bapak ilegal ini tidak sah jadi apa? Wali. Tapi mengapresiasi nikah bagaimanapun itu cara keluar dari sifat, keluar dari status perzinahan. Satu-satunya cara misalnya gini, hari Ahad itu masih selingkuh,
subuh, sekali malam Senin itu nikah, berarti status baiknya adalah qad kharaja min sifahin ila nikah. Jadi ilmu itu banyak dan sudut pandang itu banyak, karena itu tadi fikih itu masalah furu'iyah. Ada ulama yang agak kritis, tapi ya gimana itu, misalnya begini, pelanggaran tertentu itu sanksinya itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa lagi begini, terakhir puasa 2 bulan. Nah ulama ini ngerti si pelanggar ini raja kaya raya, tujuan sanksi itu kan memperberat. Kalau disuruh merdekakan budak gampang sekali karena dia orang kaya, maka sanksinya langsung disuruh puasa 2 bulan. Alasannya yang namanya sanksi itu yang kira-kira orangnya itu kapok. Ini kalau sekedar terkait uang, itqu raqabah itu gampang sekali. Apalagi kalau misalnya mengantum mriku mawon bergak kulino ngaji mangan pun. Sama lagi, misalnya di kafaratul qatli yang khotok atau kafaratul yamin. Fakafaratu tamu asyarati masakina seterusnya atau apa saja lah. Kan biasanya kafarah itu sosial dulu. Saya ulang lagi, biasanya kafarah itu sosial dulu, merdekakan budak. Jadi budak itu kan tidak enak betul. Jadi budaknya kiai jaga enak, apalagi budaknya orang nggak soleh itu tidak enak betul jadi budak. Sehingga semangat Islam semua kafarah itu bentuknya itu itqu raqabah. Tapi si raja ini kaya raya, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan 10 orang miskin, etam itu mudah sekali. Sanksinya puasa saja biar kapok. Karena dia cara pandang tujuan sanksi itu bikin kapok. Agak masuk akal. Tapi banyak ulama yang cara pandang ini ada jumlahmu tadi itu sedikit. Saya dulu sering sowan Mbah Mus, yang paling saya kenang itu nasihat ini. Nah jari Badullah, wong loro, nara wali yo sering nyetel radio. Milih aja itu kalau instingnya tidak insting wali ya pengalaman, apa? Karena fatwa fikih itu butuh tajribah, butuh pengalaman. Begini, merdekakan budak itu bagus, menguntungkan yang dimerdekakan. Nggak penting yang merdekakan ini mudah apa enggak. Semangat Islam itu menguntungkan orang lain ini tidak penting. Saya ulang lagi ya, kalau ulama yang pertama tadi Ba'duhum itu, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan orang miskin kan mudah sekali bagi orang kaya raya. Sanksi yang berat dia disuruh apa? Puasa. Masuk akal dari segi pelanggar ini, tapi dari segi sosial menguntungkan mana? Merdekakan budak apa puasa? Merdekakan budak. Nah sekarang Islam itu lebih berkeinginan merdekakan budak apa berkeinginan ngasih sanksi orang ini? Merdekakan budak. Falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqabah. Akhirnya ini jadi ulama yang minimalis. Dibully jor sekarang. Makanya kata ulama yang wali, wis ora usah dipikir urutane ning Quran ngono ya ngono, ora usah dipikir jenis wali. Yang jenis peneliti, semangat Islam itu merdekakan budak. Kita langsung maju, kalau nu sering delok beliau sebab banyak petarung, anggar fatwa ini ono korban. Petarung. Ya bagus lah, memang fikih itu butuh munazih itu petarung. Supaya ilmu itu hidup, bukan petarung yang tadi pakai santet, pakai apa enggak, memang ilmu lah. Ya dulu itu sama ingat debatnya Mbah Mun sama Basal itu kalau bilang gini, kiai gede nak diundang ning desa api teko ta ora. Ana sing bilang ya sapi teko lah sakake wong desa. Tapi survei membuktikan api ora iku kan jobe kiai cilik. Dimbat pisan mbek kiai gede. Kan harus ada sudut pandang itu. Terus adab. Lah iya makanya kan Yurono pas orang ngaji kan iso. Sing rapat salam tempel lah kok angel temen nerangno. Lho kan kalau kula nu ngalami, kula jare wong akeh ra kiai gedhe, nek diundang desa boten purun. Tapi teng kiai desa kula sering nili. Oh seksine kathah pangeran nak kurang akeh. Kurang top, kula ayu senak baru saja seksine pangeran. Kula sering nili kiai desa kula tili. Termasuk nyuwun sewu kadang kula betani terjemah UI, kula sukani Ibris, kula sukani kitab-kitab akidah, Mbah Sakur akidah. Karena tadi, nah aku teko muludan ning desa kas musala mau piro. Terus digo nyangoni kiai ketua Tanfid Jawa Timur. Oh, iku ngentekno kota yakin. Iku ora merakyat iku. Lah nek alasane tak wadu istili pas ora ono salam template. Ya istili diaturi.
Boten iki boten sok suci boten iki cerita mawon. Artinya sudut pandang itu selalu ada. Kalau cerita bolak-balik. Kalau nate diundang manakiban boten teko. Tujuan kula lho kiai cilik uman daging arang-arang salah aku teko. Tenan kula boten teko, ketemu kiai sing teko. Matur nuwun Gus gak teko. Aduh aku gak lakon katanya. Aduh aku gak lakon. Loh, kalau saya datang jatah saya ketemu simpel mesti tengkulo. Mbak untuk suwiran-suwiran itu. Nah, maksudnya itu istihad. Jadi istihad itu mau tidak mau. Makanya kalau nunggu sirine kenapa kalau diundang Gus Ipul rata kok wis Pak Marzuki wah ini wajah tay Pak Marzuki. Terus kedah mikir karena memang ini ranah istihad. Saya ulang lagi ranah. Saya berkali-kali bilang istihad itu sudut pandangnya itu banyak. Ada orang saking senengnya Nabi itu sowan Nabi terus ingin melihat wajahnya Nabi. Itu bagus namanya kangen ya sowan. Banyak juga sahabatnya nggak mau sowan, alasannya ganggu. Oke, aku seneng Nabi di keluarga, gak ada istri, gak ada cucu, ambil suami terus kapan ngurus keluarga nih? Banyak juga. Ada sahabat yang suka melihat wajahnya Nabi, sehingga kalau sifli wajah Rasulullah, secara fasih bisa nerangkan. Ada yang ditanya sifli wajah Rasulullah langsung nangis. Saya ini tidak pernah melihat wajahnya Nabi, tapi Anda kan sahabat. Saking takdim saya tidak berani menatap muka Rasulullah SAW. Ada ulama yang sholat sof awal terus wali. Yang pol guri ya wali ketika ditanya kok sosokan suci wani gue ngarep jadi nak sholat gue guri terus dia jadi wali. Banyak juga wali yang ditanya kalau kamu di surga keinginan terbesar apa, kata wali-wali kan an-nadhar ila wajhillah ta'ala, melihat Allah ta'ala. Kalau dia enggak unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli, meripatku tahu jadok dangdut, meripatku tahu gambar yang jelas-jelas, maka akan saya sucikan Allah dari mata yang sudah pernah macam-macam. Dia ono wali sekepening swarga gak pentul pangeran. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Allah akan saya sucikan dari pandangan saya karena pandangan saya ini sudah sering maksiat. Karena kalau kita melihat Allah GR hanya mentang-mentang roh Stanford Jawa Timur misalnya. Terus ditakoki pangeran. Kowe meripat yang sama, tahu bogo maksiat ta ora? Nate Gusti. Nyawang aku. Kok bojo aku? Ya repot. Jadi mboten iki cerita mawon. Nang larakno atine Pak Marzuki kersane dadi kafarah. Ya karena bagi yang tidak disahkan tadi mungkin joglo maksudnya itu. Nggih mungkin gitu. Tapi memang dimuin seperti yang dikatakan. Makanya beliau fair secara ilmu itu dimuin. Dan nanti kalau sudah ngaji mahal di Qulubi Umairah Mizan Kubro khilaf itu banyak. Kayak tadi qatul khulqum itu semangatnya tuh qatu yang izhakur roh apa qatu yang potong. Nah, itu kan ulama masih terus berdebat. Ya namanya ulama itu tadi cara pandang itu pasti banyak. Makanya kenapa itu ada khilaf. Bahkan semua muridnya imam itu akhirnya mengkhilafi gurunya. Fa'in Ahmad niku muridnya Imam Syafi'i, tapi khalafa Syafi'iyah. Wa Syafi'i muridnya Malik, akhirnya khalafa Malikah. Kenapa menjadi khilaf? Karena saya usah diangen-angen itu nggih. Misalnya Jumatan itu cara jenengan itu kan harus orang 40 syarat sah. Tapi pertanyaannya, kampung situ yang mau Jumatan baru 20 kok disuruh berapa? 40. Sing gelem Jumatan mau 20 dikongkon pinten? 40. Jadi sudut pandang itu terus kenapa kok 40? Katanya kalau 40 itu mesti ada walinya. Lah sekarang orang 1000 pun nggak mesti ada walinya. Terus kedua, dikatakan 40 itu mesti jam'un kelompok. Lah 12, 20 juga sudah bisa disebut apa? Jam'un, sudah dikatakan kelompok. Lalu kalau nanti Jumatan tentang pedalaman Purwodadi, kalau Rian sering ngebis di Jogja lewat Pati gitu. Pas wae Jumatan itu tiangnya namung 6 nopo rolas. Santri kula niku tamat MGS Sarang. Ya BI ada kula mboten. Jenengan mboten ada gak. Niku maca Fatihah Pak Marzuki. Niku koyo wong apik kelahiran niku cerita bolak-balik. Wis kuatus perjuangan tenan. Aku ngomong ngene, aku sing menungso ora mentolo ora ngesahno apa meneh pangeran. Mergo macane Fatihah. Wis dinas wis perjuangan. Koyo wong apik kelahiran. Aku nak BI ada Allahu arhamu minni. Umpama aku juri tak sahno mergo ora mentolo apa meneh pangeran. Mosok wis kangelane ngono, hasilnya mboten apa? Sah. Mboten iki cerita apun mengke penantang pekerjaan abadi ngendikan nggih monggo.
Karena ini agak dolim saya, karena kan saya kedua. Tapi nggak apa-apa, nanti Mbak Mus mesti pareng kok kalau jenengan bantah saya lagi tidak apa. Tapi kok ngarepe pangeran duet malah debat lagi nanti. Nah debat malah ngarepe pangeran kata si menang kulo, karena kebetulan secara status niku wong sikit mai Quran, ahlul Quran, ahlu wa khosotu. Kayak saya agak spesial lah memberi Quran. Terus ilmu itu harus tadi saya ulang lagi. Karena kalau pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi. Saya ulang lagi, pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi. Misalnya begini Pak Marzuki, dibalik pertanyaannya. Wong sekisane sholat mau ngono, iku apike sholat apa ora sholat? Dibalik. Nggak, ini MC-nya maaf ya, nanti setelah ini Pak Marzuki lagi, terus saya tidak akan bantah lagi. Karena saya ini wong lego lah. Beliau ngadili kayak apa saya insya Allah ya tidak mandi, tidak ngefek. Cara kula wong partai politik loyalis saya terlalu fanatik, tidak ngefek. Pertanyaannya sih dibalik. Di sini ceritanya Wali Songo itu sholat, sementing sholat rubuh gedang. Wah, ya saya ulang lagi, orang yang belum bisa sholat sempurna itu apa sholat nomor betul? Sholat. Sekarang dibalik Pak Marzuki, orang yang baca Fatihah tidak benar, kita bisa mentakhris cari solusi. Anggap saja itu wiridan. Kalau Fatihah kan wajib pakai tajwid, tapi kalau dianggap kalimah thayyibah, kan kalau orang nggak mau Fatihah kan penggantinya itu nggak niat mau Quran. Setuju gak? Dihitung aurat mau pengganti Fatihah, sehingga ada harus pakai apa? Tajwid. Maksudnya boleh, kalau ini punya kapian, mau tak golek-golek no. Tapi ampun mutah loh, kalau mutah memang kalau sepakat lah. Kalau yang ngoten-ngoten itu, mana kalau ini kapian, mana bapak-bapak itu kapian. Kalau ini sinau itu tenanan, kalau nak sinau nganti nangis. Kalau ini nyon saya ini buatan sombong. Saya itu di rumah, takon toko-toko kalau, itu nak mangan di sini, pakaian di sederhana. Kalau itu isin sebenarnya ketemu pangeran gara-gara kecelok wong alim talami tempe diciumi tangan terus sebenarnya tak takoki pangeran nang ikut tok hasilnya. Kula nu gak ada anak saking bapak nanti Dewi Pak Hamid Pasuruan kan Pak Hamid itu sepupunya mbah saya dari keluarga Lasak. Ketika beliau di rumah disedemikan rupa oleh banyak orang itu lho cung aku soleh gue solehku dhewe ngadepi untuk dunia aku hisapnya rak repot. Makanya terus Pak Hamid ngomong ketika itu wong dikekekno ben hisapnya ku ringan. Kula nggih ngoten saniki ngalami. Makanya terus Pak Hamid ngomong ketika itu wong dikekekno ben hisapnya ku ringan. Lah kula nggih ngoten saniki ngalami wong hormat sedemikian hormat. Dadi kula niku bangun pondok iku ora niat pondok kula ben gedhe, ngitangi dosa. Mergo wong nyumbang iki rada kacau, nak 1 juta niki pondok Gus jenengan 1 juta. Cara 1 juta sing kula pribadi mungkin nggih polah mun nyimpen tiyang kathah wae cara Pak. Wong nyumbang iki rada suudon pe kiai niki 1 juta Pak Marzuki pondok nggih jenengan 1 juta. Cara diwalik ya wow ngabsen rodo yang makmum mau cara beli. Jadi mau nyumbang itu alhamdulillah orang dinakalan itu. Lah akhirnya untuk mengkafaro itu ya kudu dibangun wong pesene kan nggih napa? Pondok. Jadi mulane sirrul ulama rahasiane ulama itu bangun pondok pancen ngilangi dosa wong pancen kan nganggo pondok. Lah apa simpen kan suatu saat kamu tergoda. Wah ya apa-apa ya bener gitu. Nah terus menyangkut tadi yang madhep ngalor tadi Pak Marzuki. Kita yang orang NU kan sering dikritik mereka bahwa Rasulullah itu idan sorofa min sholati itu akbala alina biwajhi. Memang akbala alina biwajhi, jadi kalau versi mereka benar-benar menghadap ke timur. Terus kiai kita kompromi, ya suara madhep wetan madhep ngalor, ya resikonya tadi pelengahan tadi. Itu saya tahqiq baca di Fathul Bari di sarahnya Bukhari. Filosofi Nabi menghadap ke andekan di Indonesia ke timur. Kalau konteks Indonesia ke timur itu untuk memaklumatkan kalau sholatnya sudah selesai. Jadi sebetulnya itu bisa diganti gerakan apa saja yang memaklumatkan kalau sholat itu sudah apa? Selesai. Takutnya Nabi ada orang yang iktam mabihi walamnya di anahu qad qada sholat. Takutnya itu ada orang makmum ngiranya Nabi fi sholatin ternyata sudah ada sholat. Berarti apa? Makmum ini robtu sholatihi biman laisa fi sholatin. Berarti makmum ini menggantungkan sholatnya sama orang yang sudah tidak sholat. Misalnya begini, andekan Nabi tetap posisi tahiyat akhir rahmat begini, Nabi tentu khusyuk anteng, terus Gus Samton datang ngiranya saya masih 100 makmum, usolli apa makmuman
Padahal hakikat saya sudah tidak sholat. Berarti apa? Menggantungkan sholatnya diikatkan sama orang yang sudah tidak sik, yang menunjukkan kalau beliau sudah tidak sholat. Makanya sirinya kiai-kiai alim tuh kalau misalnya nggak merubah posisi karena sanad torekohnya gitu, bilang astagfirullah mesti kenceng, bersalam astagfirullah, karena ini untuk memaklumatkan ini sudah ada sholat. Ya clear gitu. Maksudnya itu pentingnya ngaji tenanan, mau kitab tenan. Lalu nak diundang tiang nak bener pernah sepuh, tak anggap haram tenan, sesuatu haram tenan. Karena yang belum diundang pun kata lah sudah lah. Kalau yang sinau tenanan sudah bisa dihitung dengan jari. Jelas termasuk pulau lah, buat niat sombong termasuk pulau. Nah ke samtong rambut saya ingat betul apa? Oh kita cocokkan pulau, murah apa guys? Saya wajib. Nah dengan gue tak kayak kitab. Buat nanti kalau tanggal tiga mantunya bangku semari desa gede, pokoknya kau takon ngaji. Kalau cucu-cucu bahasa misalnya ngaji saya buat nanti kalau tanggal di macam-macam. Jadi penting supaya kenapa tradisi toriko banyak orang-orang soleh yang tetap menghadap barat, tapi astagfirullahnya dikeraskan untuk maklumat kalau beliau sudah enggak sholat. Jadi enggak apa-apa sampai enggak abal alim masih enggak apa-apa, karena sudah kadung dipakai kubu sebelah dan itu biasanya orang kalau sudah dipakai ya sama seperti nasibnya kunut. Jelas madzhab Hanafi itu udah kunut, orang Syafi'i kunut, tahu-tahu sekarang jadi politik identitas. Ini enggak berani enggak kunut, bisa dicoplok dari tanfidiyah kalau meskipun ngajinya kunut itu sunat, tapi ngalah-ngalahi wajib itu politik dan identitas, resiko betul. Makanya pernah Allah Ta'ala disifati aja gak terima pernah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada ta'ala, padahal ta'ala maknanya mau luhur. Mubalek berikutnya karena tidak, ormasnya tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Wong kok hasute ngono, wong Allah disifati ta'ala kok gak terima. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala. Jadi kalau nuruti kelompok itu nggih ngoten niki pun napa nggih petarung yang baik pun napa pembanding yang baik niki kula sudahi mungkin api-api badhe bantah nggih monggo dan saya tidak akan bantah lagi nggih pokoke kula suwun perilaku yang salah dibenerin sesuai dawuh Pak Marzuki, tapi nak kadung kowe ra iso tak golek-golek to dalil. Wes aku nak ketemu Nabi itu yang saya. Nabi nak ngetikan wong dosa ngene elek, tapi Nabi yo ngetikan syafaati li ahlil kabair minhum mati. Yo nyalahno tapi nek kadung salah yo disyafaati. Ora kadung salah dibles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami kok. Ya, terus. Mboten dalam derek ke Mas Duki menawi mulang santri kenceng. Menawi teng masyarakat awam. Ya Mas Duki niku menten tiang tatuan iki kula tatuan salat sah. Kula belajar salat dereng apal Fatihah, wis maca tasbih sah. Ra apal lopo-lopo sah. Kula tiang Jepang isone nyuwun sewu. Napa niku inna sholati wa nusuki wa sah. Jadi kenceng niku namung teng pondok mawon. Dan niki keluarga pondok dikencengi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.